Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisina Natsara Manani dari UPWJJ Universitas Terbuka Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan memfokuskan ke proses lahirnya Pancasila. Mari disimak videonya. PPUPK dibentuk pada tanggal 9 April 1945 sebagai wadah persiapan kemerdekaan Indonesia dengan Ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat. PPUPK mengadakan dua sidang besar, sidang pertama pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang pertama terdiri dari tiga tokoh utama. Yang pertama ialah Muhammad Yamin yang memiliki 5 dasar prinsip yang berisikan pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kedua ialah Suwopomo yang memiliki 5 dasar prinsip yang berisikan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Lalu yang terakhir ialah Insinyur Soekarno yang memiliki 5 dasar prinsip yang berisikan kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Sidang kedua berlangsung dari 10 hingga 17 Juli 1945. Dalam pidato pentingnya pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memperkenalkan konsep dasar negara yang disebut Pancasila. Itu sebabnya 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Panitia kecil atau Panitia 9 dibentuk untuk membuat dasar negara yang akhirnya ditetapkan sebagai Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Piagam Jakarta adalah dokumen historis yang menjadi dasar awal pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Nama para anggota yang disebut sebagai Panitia 9 terdapat pada gambar di atas. Selanjutnya ialah pembentukan PPKI yang dibentuk pada 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi di Vietnam. PPKI beranggotakan 19 orang serta Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketuanya. PPKI tidak langsung bekerja dikarenakan beberapa hal yang terjadi, tetapi setelah melalui hal tersebut, pada akhirnya kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa ini terbagi dari 5 sila, yaitu penghormatan terhadap keberagaman agama, menjunjung nilai kemanusiaan universal, mengutamakan persatuan bangsa yang majemuk, prinsip demokrasi dan musyawarah, dan yang terakhir ialah mengedepankan kesejahteraan dan keadilan bagi semua warga negara. Nilai-nilai Pancasila itu mengajarkan kita untuk menghormati keberagaman agama, suku, dan budaya, sekaligus mendorong gotong royong dalam membangun bangsa. Terutama bagi generasi muda, Indonesia adalah negara dengan keragaman suku, agama, dan budaya yang besar, sehingga persatuan adalah kunci keberlangsungan bangsa. Demokrasi dan musyawarah sebagai metode penyelesaian masalah dapat menjaga keharmonisan sosial di tengah perubahan cepat zaman.